Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Nabila adalah wanita yang lahir dan besar dalam keluarga kaya raya. Sebagai anak tunggal dari sebuah keluarga terpandang, hidupnya tampak sempurna bagi banyak orang. Pendidikan yang tinggi, karier yang cemerlang sebagai sekretaris di sebuah perusahaan besar, serta hubungan asmara yang telah terjalin selama 5 tahun dengan Andre, pria yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Hubungan mereka yang telah melewati berbagai fase dan ujian, akhirnya berbuah sebuah janji sakral, menikah. Awal pernikahan Nabila dan Andre tampak seperti kisah bahagia yang banyak diimpikan. Mereka saling menyayangi, hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tersembunyi, rahasia dan niat yang tidak pernah diketahui Nabila. Suatu hari, tanpa sengaja, Nabila mendengar sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Andre, suaminya, dengan santai berbicara pada temannya tentang perasaannya yang sebenarnya, bahwa ia tidak benar-benar mencintai Nabila, melainkan tertarik karena status sosial dan kekayaannya. Pengkhianatan itu menusuk dalam-dalam, dan hati Nabila yang selama ini percaya mulai retak. Alih-alih menyerah pada luka, Nabila memilih untuk menguji Andre, untuk menyingkap kebenaran lebih jauh. Ia membuat sebuah sandiwara yang luar biasa, pura-pura lumpuh, mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan berpura-pura bahwa keluarganya telah jatuh miskin. Dengan itu, ia ingin melihat wajah asli suaminya, yang selama ini tersembunyi di balik topeng cinta palsu. Beberapa bulan kemudian, kebusukan itu mulai terkuak. Andre berubah menjadi pribadi yang kasar dan penuh amarah, bahkan tega mengusir Nabila dalam keadaan lumpuh. Kabar yang lebih menyakitkan datang dari teman Nabila. Andre berselingkuh dengan wanita lain, yang tak lain adalah teman sekantornya sendiri. Nabila yang terluka justru memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang sangat terencana dan elegan. Dibantu oleh bosnya yang diam-diam telah lama menyimpan rasa, Nabila menyusun rencana balas dendam yang tidak hanya akan menghancurkan Andre, tetapi juga membalikan keadaan menjadi miliknya. Dia mempersiapkan segalanya dengan cermat, hingga hari pernikahan Andre dengan selingkuhannya tiba. Hari di mana kebenaran akan terungkap secara menyakitkan di depan banyak orang. Kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan dan balas dendam, tapi juga tentang kekuatan seorang wanita yang mampu berdiri tegak dari kepedihan, dan bagaimana keadilan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Nabila menatap cermin besar di ruang kamarnya, mengenakan gaun pengantin putih yang anggun. Senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi di balik itu ada sejuta harapan dan mimpi yang dia bangun selama bertahun-tahun. 5 tahun pacaran dengan Andre, pria yang menurutnya adalah cinta sejatinya, akhirnya mencapai titik puncak yang mereka nanti-nantikan, pernikahan. Sebagai anak tunggal dari keluarga konglomerat, Nabila sudah terbiasa hidup dalam kemewahan dan ekspektasi tinggi. Orang tua dan keluarganya sangat bangga melihat putri satu-satunya menikah dengan pria yang juga sukses dan ambisius Andre. Di perusahaan tempat mereka bekerja, Andre dikenal sebagai pria cerdas dan karismatik. Namun, hanya Nabila yang tahu betapa lembut dan perhatian dirinya di balik semua itu. Sore itu, di ruang kerja kantor yang sama, Nabila duduk di mejanya sebagai sekretaris pribadi salah satu direktur, menjalani hari-hari yang teratur dan sibuk. Andre sering lewat dengan senyum hangatnya, menyapa Nabila dengan sapaan lembut, dan candaan kecil yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Mereka sering makan siang bersama, berbagi cerita tentang impian masa depan mereka, dan merencanakan kehidupan yang tampak sempurna. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan sederhana tapi bermakna. Nabila merasa beruntung karena memiliki pasangan yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Semua tampak berjalan sesuai rencana, tanpa tanda-tanda masalah sedikit pun. Namun sesuatu mulai mengganggu ketenangan itu. Ada saat-saat ketika Andre tampak sedikit berbeda, agak menjauh dan lebih sibuk dari biasanya. Nabila mengira itu hanya tekanan pekerjaan dan persiapan pernikahan yang membuatnya stres. Ia memilih untuk tidak mengganggu dan tetap percaya pada cinta yang telah mereka bangun selama ini. Di balik pintu kaca kafe yang terletak di sudut kota, sebuah percakapan kecil tanpa sengaja tertangkap oleh telinga Nabila.
Saat itu, ia sedang menunggu Andre untuk sebuah pertemuan bisnis yang telah mereka jadwalkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara Andre dari meja dekat yang membuat darahnya serasa membeku. "Andre, kamu serius nggak sih? Kalau cuma tertarik karena uang dan status, kenapa harus repot-repot pacaran selama 5 tahun?" Suara teman Andre terdengar penasaran. Andre tertawa kecil, lalu menjawab dengan nada datar dan dingin. "Jujur saja, aku nggak benar-benar mencintai Nabila. Aku hanya tertarik karena dia dari keluarga kaya, karirnya bagus, dan aku bisa dapat banyak keuntungan dari hubungan ini. Bukan karena perasaan cinta yang tulus." Jantung Nabila terasa tercekat. Air matanya hampir tumpah, tapi ia berhasil menahannya. Ia merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Semua janji manis, perhatian yang selama ini diberikan, kini terasa palsu dan menghancurkan. Sejak hari itu, Nabila mulai merasakan pergolakan besar dalam dirinya. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan dan tekad. Ia harus tahu siapa sebenarnya Andre di balik topeng kebohongan itu. Apakah pria yang selama ini ia cintai memang begitu kejam dan licik? Keputusan berat pun diambil Nabila. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Sebaliknya, ia akan menguji suaminya dengan caranya sendiri, dengan pura-pura lumpuh, melepaskan karirnya, dan berpura-pura jatuh miskin. Dia ingin melihat apakah Andre akan tetap bertahan atau benar-benar meninggalkannya saat segala kemewahan dan kekuatan lenyap. Malam itu, di balik senyum manisnya, Nabila merencanakan langkah-langkah yang akan mengubah hidupnya dan hubungan mereka selamanya. Ia tahu jalan ini penuh risiko, tapi demi kebenaran dan keadilan, ia siap menghadapi semuanya. Malam itu, ketika lampu-lampu kota mulai meredup dan dinginnya udara menyelimuti jendela kamar Nabila, hatinya bergejolak. Meski rencana telah dipikirkan matang, perasaan takut dan bimbang sesekali mengganggu. Namun, ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh demi mengungkap siapa sebenarnya Andre. Keesokan harinya, Nabila mulai menunjukkan perubahan. Di kantor ia datang dengan wajah lesu dan langkah yang tak seenergik biasanya. Ketika bosnya Pak Bram, yang sudah lama menyukai Nabila diam-diam, memperhatikan, Nabila hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya merasa kurang sehat akhir-akhir ini, Pak. Kondisi ini sengaja dibuatnya agar orang-orang mulai bertanya-tanya." Ia mulai membatasi aktivitas, pura-pura sering merasa pusing dan lemas. Andre yang biasanya penuh perhatian, kini mulai terlihat bingung dan mulai bersikap sedikit berbeda. Namun, ia belum curiga bahwa ini adalah bagian dari sandiwara Nabila. Di rumah, Nabila berlatih gerakan kaki dan tangan yang dibuat seolah lumpuh. Dengan bantuan beberapa video tutorial dan literatur medis yang ia baca, ia belajar bagaimana berpura-pura sakit agar terlihat meyakinkan. Semua ini dilakukan diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, ia juga mulai mengambil langkah drastis di pekerjaannya. Suatu hari, Nabila menemui bosnya dan menyerahkan surat pengunduran diri dengan alasan kesehatan yang terus memburuk. "Ini demi kebaikan perusahaan dan saya sendiri," katanya dengan suara yang terdengar berat. Pak Bram terlihat sedih, tapi ia menghormati keputusan Nabila. Berita tentang pengunduran diri Nabila tentu saja mengejutkan banyak orang di kantor, terutama Andre. Namun, dia tidak menanyakan alasan lebih jauh, mungkin karena kesibukan dan pikirannya yang mulai terbagi dengan hal lain. Di balik layar, Nabila terus menjalani kehidupan baru yang telah ia rencanakan. Ia mulai memberitahu teman-temannya yang dekat bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan yang serius. Ini adalah bagian dari cerita yang ia buat untuk memperkuat sandiwara kemiskinannya. Hari-hari berlalu, dan Nabila semakin mahir memainkan perannya. Ia mulai mengenakan pakaian sederhana dan menahan diri dari gaya hidup mewah yang biasa ia nikmati. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru untuk melanjutkan aktingnya, meski hatinya sesak oleh luka yang dalam. Andre mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Pada awalnya, ia masih bersikap baik dan perhatian, tapi semakin lama, kesabaran dan rasa simpati itu memudar. Ia mulai mudah marah dan tak segan memarahi Nabila untuk hal-hal kecil. Suatu malam, saat Nabila sedang duduk di ruang tamu dengan kursi roda yang sengaja disiapkannya, Andre masuk dengan ekspresi lelah dan sinis. "Kamu masih saja lemah dan merepotkan," katanya dingin. "Aku capek terus-terusan ngurus kamu yang nggak berguna ini." Nabila hanya diam,
mencoba menahan air matanya. Luka hatinya semakin menganga, tapi ia tahu ini hanyalah bagian dari ujian yang harus ia lalui. Lebih menyakitkan lagi, malam-malam Nabila sering mendengar suara tawa Andre yang keras dan riang di telepon, seolah ia sedang menikmati sesuatu yang jauh dari kesedihan rumah mereka. Ia tak pernah berani bertanya, tapi hatinya sudah mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Andre. Bulan-bulan berlalu, dan sandiwara Nabila mulai membuahkan hasil. Ia mulai melihat dengan jelas siapa yang benar-benar peduli padanya dan siapa yang hanya memanfaatkan keberadaannya. Teman-temannya yang dulu dekat mulai menjaga jarak, terutama karena cerita kemiskinan yang Nabila sebarkan. Namun, ada 1-2 orang yang tetap setia mendukung, meski mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah kebohongan yang penuh strategi. Andre semakin berubah menjadi sosok yang kasar dan egois. Ia sering mengeluh tentang Nabila yang melemahkan hidupnya dan membuatnya kehilangan segalanya. Bahkan, beberapa kali ia melontarkan ancaman agar Nabila segera sembuh atau pergi. Titik terendahnya terjadi ketika Andre mengusir Nabila dari rumah dalam keadaan lumpuh. Ia menganggap Nabila hanya beban yang harus segera ditinggalkan agar hidupnya bisa kembali normal. Nabila yang terluka dan terbuang itu, dengan sisa kekuatannya, mencari perlindungan ke rumah seorang teman lama. Dalam keputusasaannya, ia mendengar kabar yang lebih menyakitkan lagi. Andre ternyata menjalin hubungan dengan seorang wanita lain. Teman sekantor Nabila sendiri, rasa sakit dan pengkhianatan itu membuat api kemarahannya membara. Namun, kali ini bukan hanya sekadar menanggung derita. Nabila sudah memutuskan untuk bangkit dan membalas semua luka yang dibuat Andre. Dengan hati yang penuh tekad dan pikiran yang jernih, Nabila mulai menyusun rencana balas dendam yang akan mengguncang hidup Andre dan wanita pengkhianat itu. Ia tahu bahwa untuk melakukannya, ia harus kuat, cerdas, dan tidak boleh lengah sedikit pun. Setelah diusir dari rumah dalam keadaan yang seolah tak berdaya, Nabila merasa hidupnya benar-benar berada di titik nadir. Namun, ia tidak membiarkan rasa putus asa menguasai dirinya. Di balik penampilan lemah yang ia tunjukkan kepada dunia, tersimpan tekad yang membara untuk membalas perlakuan Andre yang kejam. Nabila tinggal sementara di rumah sahabatnya Rina, yang selama ini selalu mendukung dan menjadi tempat curhatnya. Di sana, ia mulai mengatur kembali hidupnya yang sempat hancur. Ia tahu, untuk bisa membalas dendam dengan elegan dan tuntas, ia harus bangkit lebih kuat dan cerdas. Di kantor, bos Nabila, Pak Bram, telah lama menyimpan rasa cinta diam-diam kepadanya. Pak Bram adalah pria paruh baya yang cerdas, berwibawa, dan sangat perhatian. Ia selalu memperhatikan perubahan sikap Nabila yang tiba-tiba resign dan kemudian menghilang dari pandangannya. Pak Bram mulai mencari tahu kabar tentang Nabila melalui stafnya. Suatu hari, Pak Bram menghubungi Rina dan menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Nabila. Rina pun menyampaikan pesan tersebut kepada Nabila. Awalnya, Nabila merasa enggan dan tidak yakin apakah ia siap membuka hati untuk pria lain setelah dikhianati Andre. Namun, atas dorongan Rina dan logika yang berkata bahwa ia membutuhkan dukungan dan kekuatan baru, Nabila memutuskan untuk menerima ajakan Bram. Pertemuan pertama mereka setelah beberapa bulan itu berlangsung di sebuah kafe yang tenang dan eksklusif. Bram datang dengan sikap ramah, namun penuh rasa hormat. "Nabila, saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk bicara tentang hal ini, tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya selalu ada untukmu," ucap Bram dengan suara lembut. Nabila terdiam sejenak, kemudian menatap mata Bram yang penuh harap. Ia tahu, Bram adalah sosok yang berbeda dari Andre. Seseorang yang tidak hanya melihatnya dari materi atau status, tetapi juga sebagai pribadi yang berharga. Seiring waktu, Nabila mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang pengkhianatan Andre, tentang sandiwara lumpuhnya, dan tentang rasa sakit yang selama ini ia pendam. Bram mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. "Kalau kamu mau, aku ingin membantumu melewati semua ini. Aku tahu kamu kuat, Nabila, tapi kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri," kata Bram dengan penuh pengertian. Nabila merasa hatinya mulai lembut dan hangat kembali, sesuatu yang sudah lama ia pendam sejak dikhianati. Perlahan-lahan, benih cinta yang lama terkubur mulai tumbuh kembali, kali ini dengan pondasi kepercayaan yang lebih kuat.
Namun di balik kebahagiaan yang mulai ia rasakan, Nabila tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa untuk membalas Andre, ia harus tetap waspada dan menjaga rahasia sandiwara lumpuhnya agar tetap tersembunyi sampai saat yang tepat. Di sisi lain, Andre dan selingkuhannya mulai merasa nyaman dengan kehidupan baru mereka. Mereka berani bermimpi untuk menikah dan membangun hidup bersama. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik layar, Nabila dan Bram tengah merajut rencana yang akan mengguncang dunia mereka. Dalam beberapa bulan berikutnya, Nabila dan Bram semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk urusan kantor maupun hal pribadi. Bram menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus, tidak seperti Andre yang selama ini hanya memanfaatkan Nabila. Suatu sore, ketika mereka sedang berdiskusi di kantor, Bram mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Nabila, aku tahu ini mungkin cepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, ucap Bram sambil membuka kotak tersebut, memperlihatkan cincin yang berkilauan. Nabila terkejut dan hatinya berdebar. Ia tak menyangka bahwa setelah luka yang begitu dalam, ia masih bisa merasakan cinta yang tulus. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan memperkuat posisi untuk balas dendam. Dengan penuh keyakinan, Nabila menerima lamaran Bram. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi agar ia merasa nyaman. Aku ingin pernikahan kita diadakan secara privat, hanya dihadiri oleh keluarga dan orang-orang terdekat saja. Aku tidak mau undangan atau pesta besar yang bisa menarik perhatian yang salah, katanya tegas. Bram mengangguk tanpa ragu. Tentu Nabila, aku akan menghormati keinginanmu. Hari-hari menuju pernikahan Nabila dan Bram dipenuhi persiapan yang sederhana namun bermakna. Nabila merasakan kebahagiaan yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena kemewahan atau status, tetapi karena ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Sementara itu, Andre yang mendengar kabar pernikahan Nabila merasa gelisah dan mulai merasakan penyesalan. Namun, kesombongannya membuatnya tetap bertekad untuk menikah dengan selingkuhannya dan melupakan Nabila selamanya. Nabila dan Bram tahu bahwa waktu balas dendam semakin dekat. Mereka telah mengumpulkan banyak bukti tentang kejahatan dan perselingkuhan Andre serta calon istrinya. Semuanya sudah siap untuk dibuka pada saat yang tepat, saat pernikahan Andre akan berlangsung. Dengan penuh keyakinan, Nabila menatap masa depan yang cerah. Ia tidak hanya akan membalas dendam atas pengkhianatan yang dialaminya, tetapi juga membuktikan bahwa wanita yang dulu dipandang lemah dan tak berdaya, kini menjadi sosok yang kuat dan berkuasa. Waktu berjalan dengan cepat. Nabila yang dulu tampak rapuh dan lemah, kini berubah menjadi wanita yang penuh perhitungan dan semakin kuat. Bersama Bram, suaminya yang baru, ia menjalani hari-hari dengan fokus dan tujuan yang jelas. Membongkar kebusukan Andre dan selingkuhannya, serta mengembalikan harga dirinya dengan cara yang elegan. Nabila tak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memikirkan strategi balas dendamnya. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Bram, yang sebagai CEO perusahaan tempat mereka bekerja, memiliki akses penuh ke semua informasi penting. Nabila tahu betul bagaimana cara membaca situasi dan mencari celah kelemahan Andre. Di kantor, suasana berubah. Bram menjadi bos yang sangat dihormati dan disegani, namun tetap bersikap adil dan penuh perhatian kepada karyawannya, terutama kepada Nabila yang kini kembali aktif bekerja. Ia mempersilakan Nabila untuk kembali ke posisinya sebagai sekretaris, namun kali ini dengan perlakuan berbeda, lebih hormat dan penuh penghargaan. Nabila pun menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan tenaga baru. Ia tak pernah lupa bahwa di luar sana, Andre dan selingkuhannya masih menikmati kesenangan tanpa sadar bahwa jaring mulai menjerat mereka. Andre sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia yang dulu merasa berkuasa, kini mulai kehilangan pijakan. Meski berusaha menutupi perasaannya, Andre semakin sering terlihat stres dan marah tanpa alasan jelas. Suasana di kantornya juga mulai berubah. Rekan-rekan kerja mulai mencurigai ada sesuatu yang terjadi. Selingkuhan Andre, Lina, adalah sosok yang licik dan ambisius. Ia sadar bahwa kedudukannya di perusahaan sangat rapuh karena statusnya sebagai orang luar.
Lina selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Andre, sekaligus mencari kesempatan untuk memperkuat posisinya. Namun, tanpa disadari, ia mulai menjadi sasaran pengawasan dari Nabila dan Bram. Nabila memanfaatkan jaringan dan koneksinya di perusahaan untuk mengumpulkan bukti-bukti kejanggalan Andre dan Lina. Ia menelusuri laporan keuangan, catatan proyek, hingga pesan-pesan rahasia yang mereka tukarkan. Tidak hanya itu, Nabila juga berusaha mengorek informasi dari para staf yang tahu tentang perilaku buruk Andre dan Lina, mulai dari menyalahgunakan anggaran hingga manipulasi data. Bulan demi bulan berlalu, dan hasilnya sangat memuaskan. Nabila dan Bram berhasil mengumpulkan begitu banyak bukti kuat yang tak terbantahkan. Semuanya sudah dikemas dengan rapi, lengkap dengan dokumentasi, dan saksi yang dapat dihadirkan jika diperlukan. Namun, Nabila tetap menjaga sikap. Ia tidak mau terburu-buru dan ingin memastikan semuanya sempurna sebelum melancarkan serangan. Ia tahu, kebanggaan dan dendamnya harus disalurkan pada saat yang tepat, sehingga Andre dan Lina benar-benar merasakan kejatuhan yang memalukan. Di sisi lain, Nabila dan Bram semakin dekat secara pribadi. Bram selalu memberikan dukungan penuh dan menyemangati Nabila untuk tetap kuat. "Kamu bukan hanya wanita yang aku cintai, tapi juga partner terbaik yang pernah aku miliki," kata Pak Bram suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang kerja. Nabila tersenyum, merasakan kehangatan yang selama ini sangat ia rindukan. Namun, hatinya tetap waspada. "Terima kasih, Bram. Aku akan melakukan ini demi kita dan demi keadilan," jawabnya mantap. Sementara itu, Andre yang merasa hidupnya mulai terancam, mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan diri. Ia sering memanipulasi keadaan dan menyebarkan rumor buruk tentang Nabila dan Bram. Namun, semuanya tak berhasil menggoyahkan keyakinan Pak Bram yang sudah mengenal dan percaya penuh pada Nabila. Andre juga semakin sering terlihat menghubungi seseorang di malam hari. Tawa dan suara misterius itu sering terdengar oleh tetangga dan staf kantor. Nabila curiga bahwa Andre sedang membangun jaringan baru untuk melawan mereka, atau mungkin sedang merencanakan sesuatu yang licik. Di balik layar, Nabila tak gentar. Ia semakin giat bekerja bersama Bram dan tim kecilnya yang dipercaya untuk mengawal bukti-bukti tersebut. Mereka sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, mulai dari pemberitahuan kepada Dewan Direksi, menyiapkan konferensi pers, hingga mempersiapkan pengumuman resmi tentang pemecatan Andre dan Lina. Hidup Nabila kini benar-benar berubah. Dari wanita yang dulu dipandang lemah dan malang, kini ia menjadi simbol kekuatan dan kecerdasan. Ia belajar banyak hal baru, mulai dari cara mengelola konflik, menyusun strategi bisnis, hingga bernegosiasi dengan penuh kewibawaan. Suatu sore, ketika Nabila sedang pulang kantor bersama Bram, ia mendapat kabar dari Rina bahwa Andre dan Lina sudah mulai membicarakan tanggal pernikahan mereka. Kabar ini seperti bara api yang semakin membakar semangat Nabila. Ia tahu, waktu untuk melancarkan aksi sudah sangat dekat. "Kita harus bergerak cepat," ujar Nabila tegas. "Aku tidak mau membiarkan mereka melangkah lebih jauh." Bram mengangguk. "Semua sudah siap. Kita akan buat mereka menyesal sampai akhir hidupnya." Malam itu Nabila kembali ke rumah dengan hati yang penuh harapan dan tekad bulat. Ia tahu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya sekarang. Ini bukan hanya soal balas dendam, tapi juga soal membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun setiap menit yang dilewati Nabila terasa penuh dengan ketegangan dan perhitungan. Ia dan Bram terus mempersiapkan strategi mereka dengan sangat rapi. Semua langkah diatur sedemikian rupa, agar pada waktunya, mereka bisa menghancurkan Andre dan Lina tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk membela diri. Suatu pagi, ketika Nabila sedang menikmati secangkir kopi di kafe favoritnya, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal membuatnya sedikit waspada, tapi rasa penasaran mengalahkan kekhawatirannya. "Halo, ini Rina." Suara sahabatnya terdengar ceria namun dengan nada serius. "Aku punya kabar penting buat kamu." Nabila menegakkan duduknya. "Kabar apa, Rin?" "Aku dengar dari beberapa orang di kantor. Andre dan Lina sudah resmi menentukan tanggal pernikahan mereka," kata Rina sambil menahan tawa kecil. "Mereka rencananya mau mengadakan pesta besar di hotel mewah akhir bulan depan." Nabila memejamkan matanya sejenak, merasakan kombinasi perasaan marah dan dingin menyelimuti dadanya. "Tolong cari tahu lebih banyak, Rin.
Aku perlu detail lengkap tentang acaranya. Rina mengangguk. Tentu, aku juga sudah mulai menyelidiki siapa-siapa yang akan hadir, vendor, dan semua yang terkait. Setelah menutup telepon, Nabila duduk termenung, membayangkan pesta megah itu. Bagaimana Andre yang dulu pernah ia cintai, kini akan menikah dengan wanita lain, teman sekantornya pula. Namun, bukan rasa sedih yang memenuhi hatinya, melainkan api balas dendam yang semakin berkobar. Di sisi lain, Bram yang mengetahui kabar ini juga semakin serius mempersiapkan langkah mereka. Ia mengajak Nabila untuk duduk bersama di ruang kerjanya, membahas detail rencana pembalasan. Kita harus pastikan acara itu menjadi panggung kehancuran bagi Andre dan Lina, ujar Bram sambil membuka laptop dan menunjukkan berbagai dokumen dan data yang sudah mereka kumpulkan. Semua bukti pelanggaran, penyalahgunaan dana, bahkan hubungan gelap Lina dengan beberapa lelaki yang lain sudah siap kita umumkan. Nabila mengangguk mantap. Aku tidak akan membiarkan mereka melanjutkan kebohongan dan pengkhianatan mereka di depan orang-orang yang selama ini kita kenal. Bram tersenyum lembut. Kamu hebat, Nabila. Aku bangga bisa berdiri di sampingmu. Hari-hari berikutnya, Nabila dan Bram semakin sibuk. Mereka membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang terpercaya untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan dipublikasikan saat pesta pernikahan Andre dan Lina. Semua harus berjalan lancar tanpa ada gangguan, namun di balik persiapan yang matang itu, Nabila tetap menjalani kehidupannya dengan penuh profesionalisme di kantor. Ia berusaha menjaga citra baik agar tidak ada yang mencurigai rencana besarnya. Senyum dan keramahan menjadi tamengnya, sementara di dalam hatinya, ia mengukir tekad untuk membalas semua sakit hati yang pernah diterimanya. Pada suatu sore, ketika Nabila sedang bekerja di ruangannya, Bram datang dengan wajah serius. Nabila, aku dapat informasi penting, katanya sambil menyerahkan sebuah dokumen. Andre dan Lina sudah mulai membicarakan detail acara pernikahan mereka. Tamu undangan, dekorasi, bahkan sponsor sudah disiapkan. Nabila membaca dokumen itu dengan seksama. Bagaimana dengan undangan kepada keluarga dan teman-teman kita? Bram menggeleng. Mereka hanya mengundang orang-orang tertentu, terutama yang berpengaruh dalam bisnis dan sosialita. Kita harus bisa menyusup atau setidaknya membuat kejutan di acara itu. Nabila tersenyum licik. Jangan khawatir, Bram. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial. Hari-hari terus berputar, dan tanggal pernikahan Andre dan Lina semakin dekat. Nabila merasa waktu yang ia tunggu-tunggu semakin mendekat saat ia bisa membuktikan kepada semua orang, termasuk Andre, siapa sebenarnya yang kuat dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Sementara itu, Andre yang sudah mulai merasakan tekanan dari sekelilingnya, mencoba untuk menghubungi beberapa kolega dan teman lama untuk meminta bantuan. Namun, usaha itu tak membuahkan hasil. Reputasinya mulai tercemar dan semakin banyak orang yang mulai menjauhinya. Lina pun tak kalah panik. Ia yang biasanya percaya diri, kini mulai terlihat gelisah. Rumor tentang masa lalunya yang penuh skandal dan perselingkuhan tersebar luas, membuatnya kehilangan banyak dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah semua kekacauan itu, Nabila dan Bram tetap tenang dan fokus. Mereka tahu, kemenangan terbesar akan datang di hari pernikahan itu. Malam sebelum acara, Nabila duduk di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang di langit. Ia menghela napas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak. Ini untuk semua luka yang pernah kau berikan padaku, Andre, bisiknya pelan. Aku akan membuatmu merasakan pahitnya karma. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana di sekitar gedung tempat pesta pernikahan Andre dan Lina akan digelar sudah sangat sibuk. Para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka, penuh harap menyaksikan pernikahan megah yang sudah lama dinantikan. Andre sendiri tampak sedikit gugup, tapi tetap berusaha menunjukkan wajah percaya diri. Lina, dengan gaun pengantin berwarna putih yang memukau, berdiri di dekat pintu masuk sambil menerima pujian dari para tamu. Senyumnya tampak terlalu lebar, seperti berusaha menutupi kegelisahan yang tersimpan di dalam hatinya. Sementara itu, di ruang tunggu VIP, Nabila duduk dengan tenang mengenakan busana elegan berwarna merah marun. Bram duduk di sampingnya, mengenakan jas hitam yang rapi. Keduanya memancarkan aura yang berbeda. Kuat, percaya diri, dan tidak tergoyahkan. Nabila memandang cermin kecil di tangannya, tersenyum tipis.
Ia sudah tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu pernah ia perankan sebagai sosok lumpuh dan lemah. Kini, ia adalah wanita yang kembali bangkit, lebih kuat dan lebih berwibawa daripada sebelumnya. "Ini saatnya, Nabila," ucap Bram pelan. "Semua sudah siap." Nabila mengangguk. "Mari kita buat pesta ini menjadi akhir dari mimpi buruk yang aku jalani." Di luar, para tamu mulai dipandu masuk ke dalam ballroom yang dihiasi dengan ornamen mewah dan bunga-bunga segar. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang romantis dan penuh haru. Ketika acara mulai, Andre dan Lina berdiri di altar, siap untuk mengucapkan janji suci. Semua mata tertuju pada mereka. Andre mencoba menatap Lina dengan penuh cinta, meski hatinya masih penuh keraguan. Namun, sebelum ijab kabul dimulai, suasana tiba-tiba berubah drastis. Sebuah layar besar yang terpasang di sisi panggung menyala dengan sendirinya, menampilkan sebuah video dan slide yang sangat mengejutkan semua orang yang hadir. "Selamat pagi, hadirin yang terhormat," suara Nabila terdengar lantang dari pengeras suara, membuat semua tamu terdiam dan memalingkan perhatian ke arah layar dan mikrofon. Video pertama menampilkan bukti-bukti Andre melakukan korupsi dan penggelapan dana perusahaan. Dokumen-dokumen rahasia, transfer uang mencurigakan, dan rekaman percakapan yang tidak bisa dibantah. Para tamu mulai berbisik-bisik, banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selanjutnya, muncul foto-foto Lina sedang bersama beberapa pria berbeda di berbagai lokasi. Bukti perselingkuhan yang tidak bisa disangkal. Video call dan chat intim yang memperlihatkan Lina bukan hanya selingkuh dengan Andre, tetapi juga dengan lelaki-lelaki lain yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun. Andre dan Lina tampak tercengang, wajah mereka berubah pucat. Lina berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, sementara Andre hanya bisa terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Nabila melanjutkan dengan suara tegas. "Ini adalah bukti kejahatan dan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Andre dan Lina selama ini. Mereka tidak layak menjadi bagian dari perusahaan ini, apalagi memimpin dan membangun masa depan kita bersama." Bram muncul di samping Nabila, kemudian dengan tegas mengumumkan, "Atas nama perusahaan, saya dengan ini memutuskan untuk memberhentikan Andre dan Lina secara tidak hormat dari jabatan dan posisi mereka di perusahaan ini. Keduanya juga diblokir dari seluruh jaringan perusahaan dan divisi terkait di seluruh negeri." Sorak-sorai dan tepuk tangan mulai terdengar dari sebagian besar tamu yang merasa lega dan puas dengan pengumuman tersebut. Beberapa tamu yang tadinya tampak kaget, kini mulai mengangguk setuju dan berbisik bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Andre dan Lina merasa terpojok dan malu besar. Lina bahkan menangis di depan umum, namun air matanya tidak bisa menghapus rasa malu yang sudah menyelimuti dirinya. Andre berusaha membela diri, namun suaranya serak dan tidak meyakinkan. Ia akhirnya membatalkan pernikahan mereka secara resmi, yang membuat Lina semakin hancur. Nabila menatap mereka dengan dingin. "Ini adalah karma atas semua kebohongan dan pengkhianatan kalian. Jangan pernah mengira kalian bisa menipu dan melukai orang lain tanpa konsekuensi." Dengan langkah mantap, Nabila bergandengan tangan dengan Pak Bram, berjalan keluar dari panggung utama dengan kepala tegak. Aura kekuatan dan kemenangan terpancar dari keduanya. Para tamu mulai berbisik tentang bagaimana seorang wanita yang pernah dikhianati bisa bangkit dan membalas dengan cara yang luar biasa. Banyak yang memandang Nabila dengan rasa kagum dan hormat. Di luar ballroom, Nabila dan Bram berdiri sejenak menikmati momen kemenangan itu. "Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini semua, Nabila," kata Bram pelan, menggenggam tangan Nabila erat. Nabila tersenyum. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa wanita tidak boleh diperlakukan seperti barang. Aku ingin membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan itu bukan hal yang bisa dipermainkan." Bram mengangguk penuh pengertian. "Kita akan mulai babak baru, Nabila. Babak yang jauh lebih cerah dan penuh harapan." Nabila menatap ke langit malam yang mulai gelap, merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dan kuat. "Terima kasih atas segalanya, Bram. Bersama-sama, kita akan melangkah maju," ujar Nabila penuh keyakinan. Mereka berdua masuk kembali ke dalam gedung, siap melanjutkan hidup baru yang lebih bahagia dan bermakna. Setelah hari pernikahan Andre dan Lina yang penuh kehancuran itu, Nabila merasa ada kekosongan, sekaligus kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Dunia yang dulu tampak begitu rumit dan penuh tipu daya, kini mulai membuka jalan baru baginya. Keesokan harinya, Nabila kembali ke kantor dengan rasa percaya diri yang baru. Ia berjalan melewati lorong-lorong gedung perusahaan besar itu, tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Semua orang yang melihatnya bisa merasakan aura perubahan yang luar biasa. Bram, suaminya yang kini juga menjadi bos sekaligus partner hidupnya, sudah menunggu di ruang kerjanya. "Nabila, kau hebat. Cara kau mengatur semuanya benar-benar luar biasa," puji Bram sambil menyerahkan segelas kopi. Nabila tersenyum. "Ini baru permulaan, Bram. Aku ingin perusahaan ini semakin besar dan menjadi tempat yang adil untuk semua orang, tanpa ada yang disalahgunakan atau dikhianati." Bram mengangguk. "Kita akan buat itu terjadi, tapi jangan lupa, ada banyak hal yang harus kita perbaiki mulai dari dalam." Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai rapat dan diskusi serius. Nabila ikut serta aktif dalam setiap keputusan, menggunakan pengalamannya selama ini sebagai pelajaran berharga. Sementara itu, berita tentang pengusiran Andre dan Lina dari perusahaan menyebar luas. Banyak karyawan yang merasa lega, namun ada juga yang masih penasaran dengan detail kisah tersebut. Nabila memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tidak terlalu memikirkan gosip-gosip yang beredar. Namun, satu hal yang tetap menghantui pikirannya adalah masa lalunya bersama Andre. Ia tahu betul bahwa luka yang pernah ia alami itu tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Pada suatu sore, Nabila duduk di taman kecil dekat gedung kantor, memandangi langit jingga yang mulai redup. Bram datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kau terlihat lelah," ucapnya lembut. Nabila menghela napas. "Memang lelah, Bram. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih baik dari sebelumnya." Bram menggenggam tangan Nabila. "Aku percaya padamu, dan aku akan selalu ada di sampingmu." Malamnya, Nabila menerima sebuah undangan dari sebuah perusahaan besar lain yang ingin menjalin kerja sama strategis. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jaringan bisnisnya. "Kita harus manfaatkan peluang ini," kata Nabila penuh semangat ketika menceritakan kabar itu kepada Bram. Mereka pun mulai merancang rencana bisnis yang matang, memastikan langkah berikutnya akan membawa kesuksesan lebih besar. Di sisi lain, kabar tentang kehidupan Andre setelah dipecat semakin menyedihkan. Ia mengalami tekanan berat, kehilangan pekerjaan, dan reputasinya hancur. Beberapa kali Nabila mendengar desas-desus bahwa Andre mencoba menghubunginya untuk meminta maaf, tapi ia memilih untuk tidak menanggapi. Nabila tahu, pengampunan bukanlah hal mudah diberikan setelah pengkhianatan sebesar itu. Suatu hari, saat Nabila sedang bekerja, salah satu teman lama dari masa lalu datang mengunjunginya. Namanya Sarah, seorang sahabat yang dulu sering memberinya dukungan saat masa-masa sulit. "Kau tampak berbeda, Nabila. Lebih kuat dan lebih percaya diri," kata Sarah sambil tersenyum. Nabila membalas, "Aku belajar banyak hal, Sarah. Terutama tentang bagaimana cara bangkit setelah jatuh." Mereka berbincang panjang tentang masa depan, mimpi, dan harapan. Sarah pun menawarkan bantuan untuk memperluas jaringan sosial Nabila di dunia bisnis. "Dengan teman seperti aku, kau pasti bisa mencapai lebih banyak lagi," gurau Sarah. Nabila tertawa kecil. "Terima kasih, Sarah. Aku butuh teman seperti kau." Hari-hari berlalu dengan cepat. Nabila dan Bram semakin solid, bekerja bersama membangun kerajaan bisnis yang semakin kokoh. Mereka menghadiri berbagai acara, memperkenalkan diri ke kalangan elit, dan meraih berbagai kontrak besar. Namun Nabila selalu menjaga sikap rendah hati dan tidak lupa dari mana ia berasal. Suatu malam saat sedang berjalan pulang, Nabila melihat seorang wanita duduk di bangku taman dengan wajah sedih. Ia merasa ada sesuatu yang familiar. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Nabila lembut. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan." Nabila mengangguk, duduk di sampingnya. Mereka pun mulai berbicara tentang masalah dan beban hidup masing-masing. Nabila merasa setiap orang punya perjuangan sendiri. Dan terkadang, dengan membantu orang lain, ia juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Nabila makin aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu mereka yang kurang beruntung. Ini memberinya kepuasan tersendiri, membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Meskipun kenangan pahit bersama Andre masih tersimpan, Nabila tahu bahwa ia telah membuat keputusan tepat dengan bangkit dan melangkah maju. "Ini adalah hidupku sekarang," pikir Nabila, "dan aku akan menjalani setiap detiknya dengan penuh semangat."
Beberapa bulan telah berlalu sejak Nabila menutup pintu masa lalu dan menata hidup barunya bersama Bram. Perusahaan mereka tumbuh pesat, dikenal sebagai salah satu entitas paling berpengaruh dalam industri fashion dan kecantikan. Nabila yang dulu diremehkan, kini berdiri anggun di atas panggung-panggung prestisius, dipuji karena ketegasan, kelembutan hati, dan visi bisnisnya yang tajam. Namun sebagaimana kehidupan, luka lama tak selalu sembuh dengan waktu. Kadang, ia hanya tertidur, menunggu momen untuk kembali menganga. Pagi itu, sekretaris Nabila masuk ke ruang kerjanya dengan wajah tegang. Di tangannya ada sebuah dokumen dan surat undangan. Ada seseorang yang mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan, Bu Nabila, ucapnya hati-hati. Nabila mengernyit. Siapa? Nama penggugatnya, Andre Fadila. Beberapa detik ruangan itu hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Jantung Nabila berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena muak. Ia tidak menyangka Andre masih berani muncul setelah semuanya. Gugatan atas dasar apa? Tanyanya tenang. Penggugat mengklaim bahwa ia masih memiliki saham yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan lama sebelum merger dengan perusahaan Bram. Dia menuntut pembagian keuntungan. Nabila mendengus. Dia tidak tahu malu. Bram masuk tak lama kemudian, membaca dokumen itu dengan serius. Ini gugatan mengada-ada. Perusahaan lama yang ia maksud sudah resmi dibubarkan. Semua kewajiban diselesaikan, tidak ada celah hukum. Nabila mengangguk. Tapi aku tahu ini bukan tentang uang. Dia hanya ingin balas dendam atau memancing perhatian. Kalau begitu, biar kita jawab dengan cara profesional, kata Bram. Kita bawa tim legal terbaik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rapat bersama tim hukum, pemeriksaan berkas lama, dan mempersiapkan semua kemungkinan di pengadilan. Meski awalnya enggan, Nabila memutuskan untuk hadir langsung saat sidang pertama berlangsung. Di ruang sidang, pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah insiden memalukan di pernikahan Andre dan Lina. Andre tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya sayu, tapi masih menyisakan kesombongan lama. Di sebelahnya duduk seorang pengacara muda, jelas dari firma kecil. Lina tak tampak dimanapun. Nabila berdiri tegak, anggun dengan setelan jas putih yang mencerminkan wibawa. Di sisinya Bram dan dua pengacara kawakan. Sidang dibuka. Andre mengajukan tuntutannya, mengklaim bahwa hak-haknya sebagai mantan pemilik saham tidak pernah ditebus. Namun, pembelaan dari pihak Nabila jauh lebih solid. Dokumen-dokumen lengkap membuktikan bahwa semua sudah diselesaikan secara sah. Ketika giliran Nabila bicara, ruangan menjadi sunyi. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri dari fitnah, ujarnya tegas. Tapi untuk memastikan bahwa keadilan tidak disalahgunakan oleh orang yang gagal menerima kenyataan. Saudara Andre Fadilah bukan korban, ia pelaku. Ia meninggalkan saya demi wanita lain, mencuri aset perusahaan yang dulu saya bangun bersamanya, dan mencoba menghancurkan reputasi saya. Hari ini, dia ingin tampil seolah-olah dizalimi. Andre menunduk, namun tetap tak mengatakan sepatah kata pun. Sidang hari itu ditutup sementara dengan pernyataan bahwa bukti dari pihak tergugat sangat kuat. Keputusan akan dibacakan di persidangan berikutnya. Setelah keluar dari ruang sidang, Nabila berjalan melewati Andre yang masih berdiri mematung. Ia berhenti sejenak, menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh jiwa. Jangan buang sisa hidupmu untuk membalas dendam, Andre. Kau sudah kehilangan terlalu banyak. Andre balas menatap, matanya penuh perasaan yang sulit diuraikan. Kau berubah. Kau bukan Nabila yang dulu. Nabila tersenyum tipis. Memang, Nabila yang dulu sudah kau hancurkan. Yang sekarang, dia bangkit dari reruntuhan. Di minggu yang sama, keputusan pengadilan turun. Gugatan Andre ditolak sepenuhnya. Hakim menyebut bahwa klaimnya tidak berdasar dan ada unsur itikat buruk dalam gugatan tersebut. Andre harus membayar biaya perkara. Tak lama kemudian, berita ini tersebar ke media bisnis. Nama Andre kembali menjadi bahan gosip, kali ini sebagai pria yang hancur karena ambisi dan dendam pribadi. Sementara itu, Nabila dipuji karena keberaniannya menghadapi masa lalu dengan elegan. Namun, kisah tak berakhir di sana. Malam itu Nabila menerima surat tak bernama yang dikirim langsung ke rumahnya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang ditulis tangan. Apa kau pikir aku sendirian? Tak ada tanda tangan. Tak ada alamat. Tapi Nabila tahu, permainan belum berakhir. Entah dari mana,
seseorang yang mendukung Andre, sedang berusaha ikut campur. Dan orang itu sepertinya tahu lebih banyak daripada yang Nabila duga. Ia menatap jendela ruang tamunya yang kini sunyi. Hatinya tak goyah, tapi waspada. Dunia bisnis bukan hanya soal angka dan pasar, tapi juga tentang siapa yang bersedia menikam dari belakang. Bram mendekat, memeluk bahunya. Kau tidak sendirian, Nabila. Apapun yang datang, kita hadapi bersama. Nabila mengangguk. Biarkan masa lalu membusuk. Tapi jika mereka datang lagi, aku akan pastikan mereka benar-benar terkubur. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar langit, seolah mengiringi ketegangan yang diam-diam mengendap di hati Nabila. Surat misterius tanpa nama itu masih tergenggam di tangannya. Ia memandangnya untuk kesekian kali, menganalisis setiap goresan huruf, mencoba menemukan petunjuk. Siapa yang mengirimnya? Apa maksud, aku tidak sendirian? Bram menyarankan untuk menyelidikinya secara hukum, tetapi Nabila menolak untuk saat ini. Kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan biarkan mereka membuka semua kartu lebih dulu. Katanya dengan suara tenang namun penuh tekad. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan datang dari kantor pusat perusahaan. Salah satu cabang besar milik Nabila mengalami kerugian mendadak. Data keuangan menunjukkan adanya manipulasi laporan, dan sejumlah besar dana lenyap dari rekening operasional. Nabila segera memanggil tim audit internal. Ini bukan kesalahan sistem, kata salah satu kepala bagian keuangan. Ada orang dalam yang bermain curang. Nabila menatap layar laptopnya, di mana data transaksi fiktif terpampang jelas. Cari tahu siapa yang terlibat. Segera. Di saat bersamaan, muncul berita bahwa salah satu mantan investor lama perusahaan Andre, yang dulu ikut bangkrut bersamanya, ternyata kembali aktif di dunia bisnis. Namanya Raditya Wirawan, pria tua kaya raya yang dikenal bengis dan dendam jika merasa dipermalukan. Ia juga dikenal sebagai sponsor utama Andre di masa lalu. Dia itu iblis berkepala 3, komentar Bram saat mendengar nama itu. Dulu dia pernah memaksa merger perusahaan teknologi dan menghancurkan 2 keluarga hanya demi saham. Kalau Raditya ikut campur, ini bukan sekadar dendam pribadi Andre, kata Nabila pelan. Ini bisa jadi permainan besar yang melibatkan reputasi, kekuasaan, dan kehancuran. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Beberapa klien besar mulai menarik kontrak. Beberapa supplier yang dulu setia mendadak beralih ke perusahaan lain. Semua terjadi begitu teratur dan sistematis. Nabila tahu ini bukan kebetulan. Sore itu, Nabila duduk di ruang rapat dengan timnya. Wajah mereka serius. Di tengah tekanan dan sabotase yang terjadi, satu hal menjadi jelas. Ada pihak eksternal yang menyerang dari segala sisi. Kita disabotase secara halus, ujar Bram. Dan mereka pintar. Mereka tidak menyerang langsung. Mereka merusak pondasi. Lalu apa rencana kita? Tanya Nabila. Suaranya tajam, penuh keberanian. Ia kemudian menggelar peta besar, rencana yang sudah ia susun jauh sebelum perusahaan berkembang. Rencana cadangan, sistem pertahanan, dan jaringan bisnis alternatif yang hanya ia dan Bram ketahui. Kita punya jaringan pengusaha muda dan UMKM yang pernah kita bantu di awal, kata Nabila. Sudah waktunya kita tarik semua kekuatan itu. Kita bangun ulang jaringan distribusi sendiri, tidak bergantung pada supplier besar yang gampang dibeli. Beberapa hari kemudian, Nabila mengumumkan strategi bisnis baru. Mereka akan fokus pada produk lokal, memberdayakan lebih banyak pengrajin dalam negeri, serta menggunakan platform digital eksklusif milik mereka sendiri. Tentu, langkah ini membuat lawan bisnisnya gelisah. Mereka berpikir Nabila akan goyah setelah kehilangan beberapa aset besar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ia tumbuh lebih kuat. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran bisnis, Nabila tak menyadari satu hal. Seseorang yang dulu pernah ia anggap teman, kini berbalik arah. Namanya Tasya, mantan rekan kerja Nabila yang dulu pernah ia bantu keluar dari krisis finansial. Tanpa sepengetahuan Nabila, Tasya kini bekerja sama diam-diam dengan Raditya. Ia menjadi informan dari dalam, memberikan informasi detail tentang langkah-langkah internal perusahaan Nabila. Tasya, kau yakin dia tidak curiga padamu? Tanya Raditya melalui sambungan telepon pribadi. Dia percaya padaku seperti adik sendiri. Jawab Tasya dengan suara lembut namun menusuk. Dan itu yang membuatnya paling mudah dijatuhkan.
Rencana Raditya sangat jelas. Ia tidak hanya ingin menghancurkan perusahaan Nabila. Ia ingin merusak reputasi, memaksa Nabila menyerah, dan menjadikan semua yang ia bangun, termasuk hubungan dengan Bram, runtuh perlahan dari dalam. Sementara itu, di rumah, Nabila mulai merasakan kejanggalan. Beberapa berkas penting tiba-tiba terlambat masuk ke meja kerjanya. Agenda rapat bocor ke media. Bahkan satu produk unggulan mereka tiba-tiba dibajak oleh kompetitor. Ini kerjaan orang dalam, ujar Bram. Dan kita harus segera tahu siapa dia sebelum semuanya terlambat. Nabila mengangguk. Ia memutuskan membentuk tim rahasia beranggotakan 3 orang terpercaya yang tidak berada di struktur utama. Mereka menyelidiki semua jalur komunikasi, aktivitas logistik, dan siapa saja yang punya akses penuh ke informasi bisnis mereka. Dalam waktu kurang dari seminggu, tim tersebut membawa bukti mengejutkan. Nama Tasya muncul di daftar akses terbatas beberapa kali, akses yang seharusnya hanya diberikan atas izin Nabila sendiri. Dia akses file perjanjian vendor, proposal merger, dan juga daftar klien prioritas, ujar salah satu penyelidik. Nabila tercekat. Tasya, gumamnya nyaris tak terdengar. Orang yang paling aku lindungi selama ini. Ia terdiam cukup lama, memandang keluar jendela, di mana langit mulai kembali gelap. Hujan mulai turun lagi, seperti pertanda bahwa badai belum berlalu. Panggil dia ke sini, tapi jangan beritahu alasannya, ucap Nabila tegas. Sore itu, Tasya datang ke kantor pusat. Ia tersenyum seperti biasa, membawa sekotak kue kesukaan Nabila, seolah tak terjadi apa-apa. Nabila menatapnya tajam, namun tetap menjaga ketenangan. Di dalam ruang rapat pribadi, hanya ada mereka berdua. Nabila menyodorkan tablet berisi bukti akses ilegal yang dilakukan Tasya. Aku ingin dengar langsung darimu, Tasya, kata Nabila. Kenapa? Wajah Tasya berubah pucat, tapi masih mencoba tersenyum. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Jangan bohong, potong Nabila tajam. Kau menjual informasi pada Raditya, dan aku ingin tahu, apa hanya uang alasannya, atau ada hal lain? Tasya tertunduk. Bahunya mulai bergetar, tapi bukan karena menyesal. Aku lelah selalu jadi bayanganmu, Nab. Kau yang selalu dipuji. Kau yang dianggap penyelamat. Sementara aku, cuma figuran di cerita besarmu, katanya dengan suara getir. Nabila menutup mata sejenak. Luka di dadanya kembali terbuka. Dikhianati oleh seseorang yang kau cintai. Itu menyakitkan. Tapi dikhianati oleh orang yang pernah kau selamatkan. Jauh lebih menyakitkan. Keluar dari perusahaan ini. Hari ini juga, dan jangan pernah datang lagi, ujar Nabila. Tasya berjalan keluar, tak berkata apa-apa. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh dan berucap, ini belum selesai. Nabila menghela napas panjang. Tidak, ini belum selesai. Dan dia tahu babak selanjutnya akan lebih berbahaya. Nabila menatap layar komputer di hadapannya dengan mata yang tak lagi berkedip. Surat pengunduran diri palsu dari 3 klien penting masuk secara bersamaan. Ketiganya adalah rekanan lama yang selalu loyal dan tak pernah ada masalah sebelumnya. Isinya pun serupa, mengutip alasan ketidakstabilan internal perusahaan dan ketidakpastian arah bisnis ke depan. Ini bukan hanya sabotage, ini perang terbuka, gumam Nabila pelan. Bram masuk ke ruangan dengan wajah cemas, membawa berkas lain. Nab, kita baru dapat laporan. Vendor pengiriman barang kita di wilayah Jawa Tengah dan Timur menghentikan kerja sama sepihak. Mereka mengaku ditekan oleh perusahaan baru yang katanya punya backing kuat. Perusahaan siapa? Potong Nabila tajam. Bram menghela napas. Perusahaan bernama Veritas Grupi. Baru terbentuk 3 bulan lalu, tapi sudah mengakuisisi 5 vendor logistik nasional. Di baliknya, ada Raditya. Nabila mengepalkan tangan. Nama itu kembali menghantui. Raditya tidak hanya menyerang satu sisi, tapi memutuskan untuk menguasai seluruh jalur pergerakan bisnisnya. Dia ingin kita lumpuh dari dalam dan dari luar sekaligus, kata Bram. Nabila mengangguk pelan. Dan Tasya membuka celah itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan perang. Beberapa gudang cabang dibakar secara misterius. Kampanye hitam tentang keamanan data pelanggan mereka tersebar luas di media sosial. Bahkan, ada aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh pihak luar, seolah-olah perusahaan Nabila melanggar hak karyawan,
padahal faktanya sangat berbeda. Namun di tengah segala kekacauan itu Nabila tidak goyah. Ia tahu, cara satu-satunya untuk melawan adalah dengan menyerang balik, Sayed, bukan hanya bertahan. Mulai aktifkan jaringan UMKM binaan kita. Arahkan produksi mereka ke lini distribusi mandiri kita. Buat aplikasi marketplace eksklusif yang hanya menjual produk kita dan mitra binaan. Kita tidak perlu vendor besar atau logistik pihak ketiga. Kita bangun sendiri, kata Nabila di depan tim intinya. Dan mulai dari hari ini kita rebranding, tambahnya. Nama perusahaan akan kita ubah. Logo baru, semangat baru. Kita bukan hanya bisnis, kita adalah gerakan. Rebranding besar-besaran dimulai. Nama perusahaan yang sebelumnya bernuansa formal, kini diganti menjadi Nadsya. Rasa. Sebuah nama yang mengandung filosofi dalam. Menyentuh hati dan memberi makna dalam setiap layanan. Slogan barunya, dari hati, untuk negeri. Respons publik perlahan berubah. Di balik hujatan dan kampanye hitam, muncul simpati dari pelanggan-pelanggan setia yang merasakan keaslian semangat Nabila. Mereka mulai berbagi kisah positif tentang pelayanan yang pernah mereka dapatkan, tentang UMKM yang kini bertumbuh karena bantuan Rasa. Bahkan sejumlah selebritas yang dulu diam, kini ikut menyuarakan dukungan. Namun di balik semangat yang bangkit itu, Nabila tahu permainan Raditya belum usai. Benar saja, suatu malam Bram menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ini tidak masuk akal, katanya sambil menunjukkan sebuah video pada Nabila. Video itu menunjukkan rekaman yang disunting sedemikian rupa, seolah-olah Nabila memberikan uang suap kepada pejabat daerah. Editingnya halus, tapi tidak sempurna. Mata yang jeli bisa melihat anomali di bayangan tangan dan sudut pencahayaan. Mereka berencana menyebarkan ini, kata Bram. Kalau ini tayang di media, nama baikku hancur, potong Nabila. Matanya tajam. Namun kali ini ia tak langsung panik, ia tahu apa yang harus dilakukan. Beri aku waktu 2 hari, kita siapkan serangan balasan. Selama 2 hari penuh, Nabila menghilang dari publik. Ia bekerja diam-diam dengan tim sibernya, menggali informasi tentang Veritas Group, Raditya, dan bahkan jaringan digital Tasya yang tersisa. Dan ketika semua data terkumpul, ia menghubungi seorang jurnalis independen yang dikenal jujur dan tak bisa dibeli. Sebarkan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah flash disk. Data lengkap tentang manipulasi saham fiktif yang dilakukan oleh Veritas Group, termasuk skema pencucian uang yang mereka lakukan dengan membeli aset properti atas nama perusahaan boneka. Bukti video penyuntingan palsu itu juga ada. Jurnalis itu sempat terdiam. Kau sadar risiko menyebarkan ini? Ya, jawab Nabila mantap. Tapi lebih berbahaya kalau kita diam. Dan 2 hari kemudian, berita itu pecah di media nasional. Skandal besar yang menyeret nama Raditya Wirawan dan perusahaan barunya tersebar luas. Tak hanya bukti manipulasi keuangan, tapi juga pengakuan dari salah satu mantan direksi Veritas Group yang berhasil diajak kerjasama oleh Nabila. Ia membocorkan bahwa ada niat menjatuhkan perusahaan Nabila demi monopoli sektor logistik dan retail nasional. Publik geger. Investor mulai menarik dana mereka dari Veritas Group. Pemerintah turun tangan menyelidiki. Media sosial berbalik arah. Nama Nabila kembali dielu-elukan sebagai simbol perlawanan perempuan tangguh melawan ketidakadilan korporat. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Di tengah badai itu, Nabila mendapat pesan dari seseorang yang tidak ia sangka akan kembali. Pesan itu singkat. Nab, aku ingin bicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah mencintaimu dengan tulus. Andre. Nabila menatap layar ponselnya. Hatinya terasa aneh. Di antara rasa lega atas keberhasilannya, muncul bayangan masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Ia memejamkan mata. Babak yang lebih berbahaya mungkin bukan pertempuran bisnis, tapi pertempuran di dalam hati. Nabila berdiri lama di depan jendela kantornya. Di luar, langit Jakarta mulai beranjak gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu, membentuk garis cahaya yang melintasi kota. Namun, pikirannya tak berada di sini. Ia terus menatap layar ponsel di tangannya, membaca ulang pesan yang hanya terdiri dari 2 kalimat, tetapi cukup untuk mengguncangkan pertahanannya. Nab, aku ingin bicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah mencintaimu dengan tulus. Andre.
Nama itu seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Andre, pria yang dulu dia pikir akan menjadi rumah baginya. Pria yang dulu membuatnya merasa aman, hingga kemudian menghilang, meninggalkannya tanpa penjelasan saat badai hidupnya datang bertubi-tubi. Apa maksudmu muncul sekarang, Andre? Bisiknya, nyaris tanpa suara. Bram masuk ke ruangan, membawakan laporan terbaru soal pemulihan citra perusahaan. Namun ia langsung menangkap ekspresi Nabila yang berbeda, tidak seperti biasanya. Ia melihat ponsel di tangan Nabila dan wajahnya mengeras. "Dia kembali?" tanyanya tajam. Nabila hanya mengangguk pelan. "Dia kirim pesan, katanya ingin bicara. Bukan sebagai musuh." "Dan kamu percaya?" "Bukan soal percaya atau tidak, Bram. Tapi aku juga butuh tahu. Kenapa dia pergi dulu? Kenapa dia mengkhianati aku di saat aku terpuruk? Mungkin aku butuh penjelasan itu. Bukan demi dia, tapi demi diriku sendiri." Bram tidak menjawab. Ia tahu, luka dari masa lalu tidak bisa disembuhkan oleh logika. Kadang seseorang hanya butuh mendengar, memahami, lalu menutup lembaran itu sendiri. Pertemuan itu terjadi 3 hari kemudian. Nabila memilih tempat yang sepi, sebuah kedai kopi kecil di kawasan Cipete. Tempat dulu mereka sering berbagi waktu di sela-sela kesibukan masing-masing. Tempat itu tidak berubah. Masih ada lukisan bunga matahari besar di dinding, dan aroma biji kopi yang menguar dari dapur kecil di belakang. Ia datang lebih dulu. Duduk di meja pojok, menatap pintu masuk dengan napas yang tak beraturan. 15 menit kemudian Andre muncul. Ia tidak berubah banyak. Masih dengan wajah teduh dan sorot mata yang menenangkan. Tapi kini ada gurat lelah di sudut matanya, dan kerutan di dahi yang tak pernah ada sebelumnya. "Nab," sapa Andre pelan, suaranya seperti gema dari masa lalu. Nabila menatapnya tajam, tapi tanpa kemarahan. "Langsung saja, Dre. Aku tidak punya waktu banyak. Kenapa kamu pergi dulu?" Tanpa sepatah kata, Andre menarik napas dalam. Ia duduk di hadapannya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja, bergetar ringan. "Waktu itu, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aku lemah, Nab. Ayahku sakit keras. Bisnis keluarga hancur. Dan saat aku tahu kamu sedang dalam masa terberat, dipecat, dihancurkan dari dalam, aku merasa tidak pantas ada di sampingmu." "Jadi kamu lari?" Andre menunduk. "Ya, aku pikir kalau aku menghilang, kamu bisa lebih kuat tanpa beban. Tapi ternyata aku salah besar. Seharusnya aku bertahan. Seharusnya aku tetap di sisimu, walau hanya sebagai teman." Nabila menatapnya lama. Hatinya bergejolak. Kata-kata Andre terasa tulus, tetapi luka yang pernah ditinggalkan juga tak bisa dihapus begitu saja. "Kamu tahu bukan perginya yang paling menyakitkan?" ujar Nabila pelan. "Tapi kenyataan bahwa kamu tidak percaya padaku. Tidak percaya bahwa aku butuh seseorang yang bertahan, bukan menghindar." Andre mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan aku tidak datang hari ini untuk minta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Setiap malam aku dihantui bayanganmu. Melihat kamu di berita berdiri tegar. Aku tahu kamu tidak butuh aku lagi. Tapi aku tetap ingin minta maaf." Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar suara pelan mesin kopi dari balik dapur. Nabila akhirnya berkata, "Maaf sudah aku beri sejak lama. Tapi aku juga belajar. Tidak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sudah berjalan terlalu jauh ke depan untuk kembali menoleh ke belakang." Andre tersenyum pahit. "Aku paham, dan aku lega mendengarnya langsung darimu." Mereka berpisah malam itu dengan tenang, tanpa air mata, tanpa pelukan. Hanya dengan tatapan dua orang yang pernah saling mencinta, namun kini memilih jalan berbeda. Kembali ke kantornya, Nabila menemukan kejutan baru. Tasya, mantan asisten yang dulu menjadi pengkhianat, mengirim surat permintaan maaf terbuka ke media. Ia mengaku dimanipulasi oleh Raditya dengan iming-iming uang dan jabatan, tapi kini memilih untuk bicara karena merasa bersalah. Namun Nabila tahu, dunia tidak semudah itu. Ia mencium motif tersembunyi. Dan kecurigaannya terbukti ketika tim keamanannya melaporkan bahwa Tasya saat ini sedang berada di bawah perlindungan salah satu pejabat yang terafiliasi dengan Veritas Group. "Dia tidak bicara karena menyesal," kata Bram. "Dia bicara karena ada agenda baru." Nabila menatap layar komputer.
Peta kekuatan lawan semakin kompleks. Tapi kini ia sudah lebih siap dari sebelumnya. Aku tidak akan jatuh untuk kedua kalinya, ujarnya mantap. Perusahaan rasa semakin kuat. Jumlah mitra UMKM bertambah pesat. Aplikasi internal mereka menembus angka 1 juta unduhan. Rebranding besar-besaran menuai pujian dari banyak pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun Bu Nabila tahu, puncak adalah titik paling rawan. Dan badai berikutnya mungkin datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Puncak adalah titik paling rawan. Kalimat itu membayangi Nabila sepanjang malam, sejak Bram menyerahkan bukti pengkhianatan Herman. Direktur keuangan itu ternyata sudah lama menjual data perusahaan ke Raditya melalui perusahaan boneka. Kepercayaan yang ia tanam selama ini, perlahan-lahan hancur berkeping, tapi Nabila tak tinggal diam. Ia menyusun strategi dengan tenang. Tak ingin kemarahan mengaburkan tujuannya, ia memilih satu jalur pasti. Penghancuran total dengan bukti nyata dan penghakiman di tempat yang paling menyakitkan, depan umum. Rapat pemegang saham luar biasa digelar di Ballroom Hotel Aruna. Wartawan media bisnis papan atas, para pemegang saham, hingga analis internasional turut hadir. Nabila tampil percaya diri dengan setelan putih elegan, rambut disanggul rapi, dan ekspresi yang tak memberi ruang untuk kelemahan. Di depan podium, ia menyampaikan presentasi seperti biasa. Semua berjalan lancar, hingga tiba waktunya penutup. Namun sebelum rapat ditutup, saya ingin menyampaikan satu hal yang amat mendesak, ucapnya, membuat seluruh ruangan sunyi. Sebuah pengkhianatan telah terjadi dari dalam. Lampu diredupkan, video diputar. Rekaman CCTV ruang direksi memperlihatkan Herman sedang berbicara via video call dengan seseorang yang segera dikenali sebagai Raditya. Dalam video itu terdengar jelas, Herman menyatakan siap menghancurkan rencana merger dan melemahkan internal perusahaan. Tak hanya itu, aliran dana mencurigakan dari luar negeri ke rekening pribadi Herman ditampilkan lengkap dengan bukti dari PPATK. Herman panik, ia berdiri tergagap. Ini fitnah. Video itu bisa saja direkayasa. Namun Nabila telah siap. Video ini telah diverifikasi oleh tim digital forensik independen dan laporan resmi sudah diserahkan ke kepolisian. Saya hanya memutuskan satu hal, pengkhianat tak boleh dibiarkan duduk bersama kita. Polisi yang sudah disiapkan sebelumnya masuk ke dalam ruangan. Herman ditahan di depan ratusan pasang mata. Beberapa pemegang saham terdiam syok, yang lain bertepuk tangan. Media langsung menyorot dan melaporkan langsung kejadian itu ke publik. Ketika Herman digiring keluar, Nabila tak menunjukkan rasa puas. Bukan itu yang ia cari. Ia ingin keadilan. Dan satu persatu, mereka yang menyakitinya kini mulai menerima balasan. Malam itu Nabila berdiri di balkon apartemennya. Jakarta di bawahnya gemerlap seperti lautan bintang. Tapi hatinya tenang. Untuk pertama kalinya sejak Andre menghancurkan rumah tangga mereka, ia merasa selesai. Bram datang membawa 2 cangkir teh. Kau tahu Nab, ucap Bram sambil menyerahkan cangkir. Beberapa orang berpikir balas dendam terbaik adalah saat musuh jatuh. Tapi menurutku, balas dendam terbaik adalah saat kita berhasil bangkit. Dan mereka tak punya kekuatan untuk menyentuh kita lagi. Nabila tersenyum. Kau benar. Sekarang aku tahu, menghancurkan mereka bukan tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah membangun kembali diriku, lebih kuat dari sebelumnya. Ponselnya berbunyi, sebuah notifikasi masuk. Berita utama Portal Ekonomi Nasional. Nabila Mahendra sukses selamatkan perusahaan dari sabotase internal. Saham Rasa Group melonjak 17%. Ia mematikan layar, menyesap teh hangatnya perlahan. Keesokan harinya, Rasa Group menandatangani kerjasama strategis internasional dengan perusahaan teknologi pangan asal Jepang. Investasi baru mengalir, memperkuat posisi perusahaan. Andre, mantan suami yang kini terpuruk bersama Raditya karena proyek gagal dan aset dibekukan, hanya bisa menonton dari jauh. Sementara itu, Tasya, yang telah dipecat dan kini berjualan online kecil-kecilan, diam-diam mengirim pesan panjang minta maaf. Tapi Nabila tak membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena semuanya sudah tak penting lagi. Dia telah membuktikan bahwa wanita yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri paling tinggi. Bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan, tapi dengan bukti bahwa dirinya tak bisa dihancurkan. Cerita Nabila mengajarkan kita bahwa jangan meremehkan siapapun,
terutama dalam diam. Orang yang terlihat lemah atau tidak bereaksi bukan berarti kalah. Kadang, mereka hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.